ini kita ke Paseban Sena, Hotel dan Resto, diajak ngobrol sama teman-teman KPU Kota Probolinggo tentang daerah pemilihan. Karena di Probolinggo ini, di Kota Probolinggo maksudnya, itu sementara ini ada 3 daerah pemilihan. Dan sesuai dengan aspirasi adalah bagaimana ditambah, apakah 4, apakah 5 sesuai kecamatan, atau sebagian masih aspirasinya tetap 3. Tugas saya bagaimana memberikan masukan secara akademis sehingga teman-teman partai politik dan warga seluruh Kota Probolinggo bisa mengambil keputusan apakah tetap 3 daerah pemilihan, 4 daerah pemilihan, atau bahkan 5 daerah pemilihan. Ayo kita ikuti Lokakarya dan nanti kita melihat bagaimana perkembangannya di sana. Let's go. Yang terhormat Ketua KPU Kota Probolinggo beserta anggota, yang kami hormati Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Timur, Bapak Insan Polyawan SSI MSI selaku narasumber, yang kami hormati Akademisi Unisar Surabaya, Dr. Agus Mahfud Fauzi MSI selaku narasumber, yang kami hormati Sekretaris KPU Kota Probolinggo, segenap pimpinan partai politik di Kota Probolinggo, segenap pimpinan di pemerintah daerah Kota Probolinggo, serta Bapak Ibu undangan sekalian yang berbahagia. Kita bersama sambutan Ketua KPU Kota Probolinggo yang sekaligus berkenan untuk membuka acara pada pagi hari ini. Dengan segala hormat kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Tudri SPMAT, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, mohon nanti berkenan Mas Insan dan Mas Agus Mahfud untuk memberikan pengantar sekaligus pencerahan. Barangkali juga ada terobosan dari saya sempat telepon beliau terkait dengan apa yang sudah kami usulkan pada pemilu 2019. Mudah-mudahan kalau memungkinkan pada pemilu 2024 ini dapil tidak 3 dapil lagi tapi bisa 4 atau 5 dapil, tentu dengan ketentuan yang tidak berubah di Undang-Undang 2017. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dengan meminta Bismillahirrahmanirrahim. Acara Lokakarya daerah pemilihan mengenal prinsip dan alur penataan daerah pemilihan pemilu 2024 tahun anggaran 2021 saya akan dibuka. Kita hanya mengusulkan yang mengatakan tetap KPU. Pengalaman di Pasuruan 2019 yang lalu, jadi saya mengusul dapil dari awal, tapi setelah itu saya provinsi bagus, kan? Jadi tidak oleh pengganti saya. Ketika kita usulan KPU RI itu, anggota dewan hari itu menjadi anggota dewan di kabupaten incumbent itu seluruh KPU RI datang KPU RI. Intinya untuk tidak mau diubah. Jadi ada gerakan begitu juga. Datang itu 5 pejabat atau berapa orang ya, datang KPU RI, audiensi KPU RI, meminta agar di Pasuruan tidak ada perubahan dapil. Jadi partai-partai sudah setuju untuk mengusulkan, misalnya partai-partai setuju, nggak setuju itu kan mengusulkan tadi ini anggota dewannya pun datang ke KPU RI. Nah, dari akademisi ini biasanya banyak teori-teori yang bisa disampaikan sekiranya dapil ini memang selalu menarik untuk tetap digaji, namun hasilnya juga tetap mewakili satu masyarakat di dapil tersebut. Untuk waktunya 60 menit ke depan kami serahkan kepada narasumber kedua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insan Polyawan, dia adalah orang hebat, hanya selalu merendahkan diri begitu. Ketua KPU Kota Probolinggo beserta anggota,
pimpinan partai politik atau yang mewakili teman-teman dinas, Pak Sekretaris KPU Kota Probolinggo dan semua staf. Ini ada tamu yang istimewa dari Ketua KPU Kabupaten Probolinggo yang terhormat Mas Hakim, dan semua yang hadir dalam suasana senang dalam lokakarya Dapil hari ini. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bersilaturahmi. Saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Upi tadi tentang identitas saya. Tetapi sebelum menjauh hubungan kita, komunikasi kita, maka minta tolong Mbak Upi, saya tadi kirim WA ke Mbak Upi, tolong dikirim ke semua peserta WA tersebut. Intinya WA itu adalah bagaimana kita memberikan pendapat terkait dengan dapil ini. Saya memberikan 9 kuesioner terkait dengan dapil ini, sehingga Bapak Ibu ada pertanyaan pertama misalkan tinggal memilih A atau B atau C, atau kemudian nanti jawab alasannya, dan selanjutnya mungkin tidak sampai 5 menit itu bisa terselesaikan. Minta tolong Bapak Ibu handphonenya dibuka, tentunya setelah mendapatkan kirimannya dari Mbak Upi atau mungkin dari Pak Ketua. Pak Ketua sama Mbak Upi sudah saya kirimi terkait dengan Google Form yang bisa dikirim ke seluruhnya. Sambil menunggu Mbak Upi, pada prinsipnya Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara demokrasi itu kan selalu referensinya adalah Montesquieu, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu yang menjadi hal penting juga di dalam pembahasan dapil ini. Jadi kalau ngomong dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka ya pada prinsipnya semuanya harus suara dari rakyat. Maksudnya yang memutuskan dapil itu dalam demokrasinya Montesquieu ya rakyat itu sendiri. Saya kalau boleh mengkritik adalah teman-teman DPR RI ini kan setengah hati memutuskannya. Kalau untuk DPR RI maka diputuskan oleh DPR RI. Tetapi kalau DPRD kabupaten kota maka diproses dari bawah, tetapi nanti diputuskan oleh KPU RI, tetapi prosesnya dari bawah. Apakah sampai digeruduk seperti Kabupaten Pasuruan tadi di KPU-nya, atau hanya pokoknya menerima apa yang diputuskan, itu beragam. Tetapi intinya bahwa KPU yang memutuskan untuk KPU kabupaten kota. Sehingga kalau saya sekali lagi kalau boleh mengkritik, ya kalau memang teman-teman KPU RI itu merasa sebagai representasi dari rakyat, ya KPU kabupaten kota, maksudnya dapil kabupaten kota silahkan diputuskan juga, nggak apa-apa. Tetapi kalau misalkan ini diserahkan total melalui mekanisme rakyat secara langsung dengan corong dari KPU juga dipersilahkan. Maksudnya nanti yang memutuskan semuanya KPU, supaya nanti berbicara demokrasi dan keadilan itu selanjutnya berdasarkan pada ya suara rakyat itu tadi. Kadang-kadang kita itu tidak bisa berbicara jujur ketika ngomong itu pemilunya demokratis, itu tidak demokratis, atau di dalam ngomong penentuan dapil di kota Probolinggo itu demokratis. Apa artinya demokratis? Kalau demokratis itu artinya ada terjadi perubahan. Kalau tidak terjadi perubahan, kalau tetap 3 itu tidak demokratis. Nah itu kan tidak bagus. Seperti dalam pemilu kemarin, kalau memilih Pak Jokowi itu tidak demokratis, atau sebaliknya itu demokratis.
Tetapi sebaliknya kalau memilih Pak Prabowo itu demokratis atau tidak demokratis, kan bukan itu sebetulnya. Tapi kalau memang sudah ada pilihan, meskipun kita tidak setuju ya, bagaimanapun itu adalah pilihan yang paling demokratis. Pak Jokowi terpilih ya demokratis. Meskipun Gus Ipul adalah pernah menjadi incumbent 2 periode dan tidak terpilih, yang terpilih adalah Bu Hovifah, itu yang demokratis. Begitu juga pada saat ini, ketika kemarin ada 3 dapil mulai 2004 sampai 2019, selanjutnya sekarang ada Luka Karya. Yang demokratis itu adalah ketika ada yang baru, misalkan dapilnya 4 atau dapilnya 5. Kalau tidak itu maka itu tidak demokratis. Itu nama. Kami menghindarkan hal itu semuanya. Maka sekali lagi kami minta tolong kepada Bu Upi untuk mengirimkan Google Form tadi ke seluruh peserta saja. Meskipun nanti tidak dijadikan sebagai referensi untuk memutuskan, hanya kita ingin tahu seperti apa. Nah, memutuskan ya nanti aja. Karena sangat mungkin di ruangan ini ada yang loh, kami bukan ketua partai, maka itu kita hanya ingin tahu aja yang ada di ruangan ini. Sudah dikirim? Oke, Bapak Ibu, handphonenya dilihat apakah sudah merasa terkirim? Kalau sudah, silahkan langsung diisi di handphonenya. Yang belum, tangannya ke atas. 1, 2, 3, 4. Minta tolong tim sekretariat untuk membagikan. Jadi kita belajar untuk memutuskan secara bersama, meskipun nanti keputusannya terakhir nanti. Karena sekali lagi ini adalah semacam survei. Yang sudah boleh diisi 9 pertanyaan dan tidak ada yang sulit. Dijamin kerahasiaan Bapak Ibu aman karena sifatnya itu hanya latihan untuk memutuskan. Tetapi kalau nanti malah itu aja diputuskan nggak apa-apa. Kita kan hanya latihan. Saya tidak mengganggu, saya ingin tahu. Oke, alasan-alasannya sesuai dengan pemahaman Bapak, tidak harus nyontek, ya. Sekali lagi jangan melihat di teks. Misalkan teks yang ada cari-cari hubungan, kita bukan pinter-pinteran ini, hanya menurut Bapak saja. Jadi tidak keberatan kalau teks itu kan untuk ujian. Tidak bisa. Bapak Ibu yang kami hormati, sambil mengisi kita lihat hasilnya. Sekali lagi ini seperti quick count itu loh Bapak Ibu, tapi sifatnya sambil berjalan. Jadi sudah ada 20 yang mengisi. Ini kan tadi kuesionernya. Yang belum selesai minta tolong dilanjut nggak apa-apa. Ini kuesionernya. Kita akan melihat jawabannya. Sudah 21 yang menjawab. Ini identitas Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan pertama. Dapil untuk Kota Probolinggo sampai pemilu 2019 ada 3 dapil. Bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara? A. Tetap 3 dapil. B. Lebih baik berubah. Jawaban paling mayoritas adalah lebih baik berubah. 71,4%. Oh, jawabannya Pak Incan katanya karena tidak ada incumbent ini. Karena tidak satu incumbent ini.
Pada itu, ini kan hanya latihan. Nanti apakah dijadikan referensi KPU Kota Probolinggo atau tidak, monggo. Tetapi yang pasti ini adalah sebuah latihan untuk bagaimana kita membicarakan dapil. Intinya 72,7% menginginkan perubahan dapil. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi alasan jawaban nomor 1 menurut Bapak Ibu? Ini alasannya. Karena sudah sesuai dan sudah tertata baik, jadi tidak perlukan perubahan. Oh, ini yang menjawab tidak perlu berubah. Anggota dewan dekat dengan rakyat, ini yang ingin berubah. Kurang memenuhi kesetaraan nilai suara dan sistem pemilu yang proporsionalitas. Semakin memenuhi azas representatif. Kurang proporsional agar memaksimalkan anggaran, kurang memenuhi kesetaraan nilai suara yang sama antara masing-masing dapil, ini hampir sama dengan tadi, agar keterwakilannya lebih baik. Yang terakhir jawabannya adalah memudahkan koordinasi. Jadi itu alasan-alasan mengapa sampai 72. Ini sudah 24 dan 21. Sekarang malah yang tidak pengen berubah menjadi lebih banyak lagi. Tadi 72, sekarang 70 yang pengen berubah. Dan yang tidak pengen berubah, tambah 29,2. Karena yang jawab sudah 24. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, Bapak Ibu. Seandainya jawaban Bapak Ibu setuju untuk berubah atau tidak berubah, lebih baik berapa dapil di Kota Probolinggo? A 3 dapil, B 4 dapil, C 5 dapil. Yang warna biru itu adalah 3 dapil. Yang warna merah itu adalah 4 dapil. Yang warna oranye itu adalah 5 dapil. Jadi yang paling ingin adalah 5 dapil. Sekali lagi menurut forum kali ini. Pertanyaan keempat, apa yang menjadi penjelasan jawaban Bapak Ibu tentang 3 atau 4 atau 5 dapil? Ini jawabannya ada yang kalau sudah sesuai tentunya hanya 3 dapil. Per kecamatan 1 dapil, dewan lebih dekat dengan rakyat agar bisa memenuhi kesetaraan nilai dan proporsionalitas sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kota Probolinggo. Dengan 5 dapil maka masing-masing kecamatan memiliki perwakilan. Lebih proporsionalitas. Dikarenakan dengan tetap jumlah dapil bisa mengefisiensi anggaran. Ini dengan tetapnya. Jadi kalau 3 dapil lebih efisien. Nah, kita tidak usah menyalahkan dan membenarkan ya, kita mendengarkan saja jawaban yang ada di ruangan ini. Nanti baru kita berkomentar. Selanjutnya, dengan 5 dapil lebih memiliki nilai proporsional antara jumlah penduduk pada masing-masing dapil yang bersangkutan agar sesuai dengan jumlah penduduk. Sudah 27 yang menjawab, tambah lagi. Kita lihat lagi, kembali ke nomor 1. Oh, kembali yang pengen berubah 74,1%. Tadi 70, awalnya 72. Jadi 70, sekarang 74. Sekali lagi karena bertambahnya pemilih semakin berubah. Quick count ini seperti ini, Bu. Kadang-kadang kan kalau quick count ini melihat loh, kadang naik, kadang turun. Ya karena masih proses. Selanjutnya pertanyaan kelima. Setelah mendapat penjelasan dapil dari pembukaan Pak Dr. Hudri, dan materi dapil dari Pak Insan, sebaiknya berapa dapil di Kota Probolinggo? Nah, ini kan yang memberikan materi 2 orang, Pak Hudri sama Pak Insan. Tapi cara menerima materi itu ada 3, yaitu yang paling banyak lebih baik 5 dapil. Sesudah menerima materi, karena menurut peserta, Pak Insan sama Pak Udri mengarahkan 5 dapil.
Tapi sebagian dengan persentase 48,1%. Tetapi ada yang mengatakan lebih baik tetap, yaitu ada 3 dapil 29,6% dan yang 4 dapil 22,2%. Jadi sekali lagi, meskipun yang memberikan masih di sini, tapi cara penerimaan Bapak Ibu berbeda. Itulah demokrasi. Selanjutnya silakan diberi alasan untuk jawaban Bapak Ibu untuk jawaban nomor 5. Sudah sesuai, Dewan harus dekat dengan rakyat, sesuai dengan jumlah kecamatan, dengan di 5 dapil masing-masing kecamatan memiliki keterwakilan. Ini relatif sama dengan jawaban-jawaban tadi. Kemudian pertanyaan ke-7, apakah Bapak Ibu, Saudara, setuju atau tidak setuju bahwa hasil survei ini menjadi rekomendasi untuk diputuskan di KPU RI? Setuju 96,4%. Kemudian yang tidak setuju itu adalah 3,6%. Sekali lagi kita belajar berkomunikasi di antara kita dengan Google Form atau pengisian survei. Pertanyaan ke-8, berikan penjelasan Bapak Ibu untuk jawaban nomor 7. Karena dapil di Kota Probolinggo sudah proporsional suara rakyat agar segera diagendakan oleh KPU untuk menerapkan 5 dapil. Dengan merekomendasi tersebut, maka peluang perubahan dapil menjadi terbuka. Ini semangat untuk berubah ini, menuju lebih baik, agar lebih diperhatikan terkait dengan pengusulan anggaran dari bawah. Ada jawaban nomor 4, agar ada perubahan di pemilu yang akan datang, memudahkan dalam pelaksanaan pemilu. Ini alasan-alasan untuk direkomendasikan rekomendasi ini. Ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Apakah ada usulan dari Bapak Ibu tentang pembahasan dapil yang belum ada dalam kuesioner ini atau survei ini? Sebagian mengatakan tidak ada. Ada yang mengatakan atau cukup agar keterwakilan dari rakyat mau diwakili jadi lebih baik dan adil. Aplaus untuk kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, ini pilihan Bapak Ibu 75% pengen perubahan. Adapun perubahannya seperti ini, 50% 5 dapil, 25% 3 dapil, 25% 4 dapil. Ini tambah 1 Pak, 4 dapil karena saya tidak bisa memasukkan. Kalau itu harus minta handphone dulu yang baru. Makanya Pak, hasil pertanyaan ini saya akan bawa. Ibu yang kami hormati, itu tadi sebuah pancingan. Bagaimana Bapak Ibu sebagai pengambil keputusan di ruangan ini, meskipun mungkin di partai politik ada ketuanya misalkan, bagi yang hadir bukan ketua, tapi di ruangan ini, sehingga nanti Bapak Ibu kalau jadi ketua partai politik tidak gampang marah ketika tahu-tahu anggotanya memutuskan di ruangan seperti ini. Jadi sudah, kalau saya diwakili oleh misalkan anggota yang lain, maka ya sudah, dia sudah mempunyai hak untuk memutuskan, sehingga tadi dijadikan rekomendasi gitu. Selanjutnya, ini adalah materi saya, judulnya ini adalah pemilu 2020 berbeda lagi Bapak Ibu.